Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel, channel berita dan gosip kesayangan. Ibu muda Jambi Yunita Sari Anggraini diduga idap parafilia eksibionis. Ini penyebab dan penjelasannya. 7 cara ibu muda Jambi lecehkan 17 anak di ruang tamu dan kamar sendiri, tapi suami tak tahu. Profil ibu muda Jambi Yunita Sari Anggraini, hobi lato-lato bocil dan ditonton live. Ibu muda Jambi cabuli 17 anak di ruang tamu dan kamar pribadi. Ini motifnya. Ibu muda Jambi Yunita Sari Anggraini diduga idap parafilia eksibisionis. Ini penyebab dan penjelasannya. Psikolog Novita Tandri menduga ibu muda Jambi Yunita Sari Anggraini idap gangguan parafilia, penyimpangan seksual eksibisionis. Penilaian itu didasarkan pada pemaparan polisi yang jadi pemberitaan. Pasalnya, berdasarkan penyelidikan polisi, ibu muda Jambi Yunita Sari Anggraini memaksa anak-anak nonton live saat dirinya berhubungan intim dengan suaminya. Kecenderungan NT adalah penyimpangan seksual atau gangguan parafilia yang disebut dengan eksibisionis, ujar Novita Tandri dikutip dari metronews.com. Para pelaku eksibisionis ini, kata dia, ada beberapa penyebab. Biasanya pelaku juga mengalami pengalaman di masa remaja. Pemahaman tentang hubungan dengan orang lain tidak terbentuk dengan baik, atau mendapatkan pengalaman yang sama waktu remaja. Akhirnya, pengalaman tersebut dibawa sampai saat ini. Hal ini harus ditelusuri dengan tim khusus yang dapat mengulik pengalaman sewaktu korban masa kecil, remaja, hingga sekarang, kata dia. Pengertian parafilia dikutip dari laman klikdokter.com. Parafilia adalah kelainan seksual yang menyebabkan penderita memiliki ketertarikan seksual selain pada stimulasi genital. Parafilia disebut juga sebagai penyimpangan seksual. Seringkali penderita yang memiliki gangguan ini menyembunyikan kelainannya, mengalami rasa bersalah dan malu, memiliki masalah keuangan atau hukum, dan dapat kadang-kadang tidak kooperatif dengan profesionalis medis. Penyebab parafilia hingga saat ini belum diketahui pasti penyebab kelainan seksual parafilia ini. Namun biasanya parafilia terjadi bersamaan dengan kelainan kepribadian lain seperti penggunaan obat terlarang, gangguan kecemasan, dan sebagainya. Beberapa orang pun dianggap lebih mudah mengidap parafilia, antara lain orang dengan gangguan harga diri, manajemen kemarahan, kesulitan menunda kepuasan, kemampuan berempati yang buruk, dan pengetahuan yang salah. Dalam penyimpangan seksual ini terdapat 8 macam kelainan yang tergolong parafilia, antara lain eoeuristis, eksibionistik, voyeuristik, seksual masochism, seksual sadism, pedofilik, fetistik, dan transfet. 7 cara ibu muda Jambi lecehkan 17 anak di ruang tamu dan kamar sendiri, tapi suami tak tahu. Ibu muda Jambi berinisial NT alias YS melecehkan 17 anak di bawah umur. Saat ini ibu muda Jambi tersebut sudah ditahan di Polda Jambi setelah sebelumnya ditangkap. Nah, NT alias YS ini sepertinya punya cara sendiri untuk memperdaya 17 anak di bawah umur yang jadi korbannya. Bahkan hal itu sampai sama sekali tidak diketahui suaminya sendiri. Padahal ibu muda Jambi melakukan semua tindakan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur itu di rumahnya sendiri. Dalam kasus ini polisi masih terus melakukan pendalaman dan pemeriksaan intensif. Sampai saat ini total sudah 17 anak di bawah umur yang jadi korban pelecehan seksual oleh pelaku. Rinciannya 11 anak laki-laki dan 8 anak perempuan. Berikut 7 cara ibu muda Jambi lecehkan 17 anak di ruang tamu dan kamar sendiri tapi suami tidak tahu. 1. Rental PlayStation. Ibu muda Jambi ini memiliki rental PlayStation atau PS dan warnet di rumahnya sehingga kerap didatangi oleh anak-anak.
Belasan korban itu sendiri merupakan anak-anak yang kerap mendatangi rental PS dan warnet milik NT. Di rental PS dan warnet itulah pelaku melancarkan aksi bejatnya kepada satu persatu korban. 2. Digilir. 17 anak di bawah umur yang jadi korban ibu muda Jambi itu tidak dilecehkan dalam satu waktu, melainkan dilakukan di waktu yang berbeda. Akan tetapi ente selalu memanggil satu persatu anak-anak tersebut untuk kemudian dipaksa melayani hasrat seksual menyimpang. Saat ada anak-anak main video game di ruang tamu, dia panggil satu persatu untuk masuk ke kamarnya, kata Direskrimum Polda Jambi Kombes Andri Ananta Yudhistira. 3. Iming-iming kepada 17 anak di bawah umur para korbannya. Ente melancarkan bujuk rayu dan iming-iming. Salah satunya yakni memberikan diskon bermain PS lebih lama dari biaya rentalnya. Jika tidak dilakukan, korban tidak boleh pulang atau tidak dibukakan pintu. Dibujuk rayu, salah satunya diberikan tambahan waktu main video game. Iming-iming seperti itu, tambah Andri. 4. Film dewasa. Selain dengan bujuk rayu dan iming-iming bisa bermain PS lebih lama, ibu muda Jambi ini juga mencekoki para korbannya dengan film dewasa. Kepada 17 anak di bawah umur itu, ente memaksa mereka menonton video atau film dengan adegan dewasa atau hubungan suami istri. Setelah itu barulah pelaku melancarkan aksi pelecehan seksual kepada belasan anak-anak tersebut. 5. Minta disentuh. Kepada para korban anak laki-laki, ibu muda Jambi ini memaksa agar payudara dan alat vitalnya disentuh. Itu dilakukan agar hasrat seksual ente alias YS yang menyimpang tersebut bisa terpuaskan. Selanjutnya giliran pelaku yang melecehkan para korban dengan cara menyentuh alat kelamin korban. 6. Nonton live. Sementara untuk korban anak perempuan dipaksa melihat saat pelaku melakukan hubungan intim dengan suaminya dengan cara mengintip dari jendela yang dibuka sedikit. Para korban anak perempuan ini juga diminta untuk menonton film porno atau film dewasa. Untuk anak laki-laki diminta memegang organ vitalnya dan anak perempuan itu disuruh ngintip jelasnya. 7. Suami tak di rumah. Disebutkan semua tindakan pelecehan tersebut dilakukan saat suami ente tidak berada di rumah. Itulah kenapa suami ente tersebut tidak mengetahui ulah istrinya tersebut, sebab semua dilakukan tanpa sepengetahuannya. Suaminya juga shock pas tahu kejadian ini, kata Effendi, salah satu orang tua korban, Minggu. Itulah informasi 7 cara ibu muda Jambi lecehkan 17 anak di ruang tamu dan kamar sendiri, tapi suami tak tahu. Profil ibu muda Jambi Yunita Sari Anggreni, hobi lato-lato bocil dan ditonton live. Identitas ibu muda Jambi pelaku pelecehan terhadap 17 bocah akhirnya terungkap. Ibu muda Jambi berinisial NT atau YS itu ternyata bernama Yunita Sari Anggreni. Mamah muda yang masih berusia 25 tahun itu akhirnya ditangkap polisi berdasarkan laporan yang dilayangkan kepada Polda Jambi. Yunita Sari Anggreni ditangkap polisi pada tengah malam, Jumat 3 Februari. Akan tetapi, ibu muda Jambi Yunita Sari Anggreni bukan ditangkap di rumahnya yang dijadi TKP pelecehan 17 anak di bawah umur, melainkan di rumah orang tuanya di daerah Penyengat Rendah, Kota Jambi. Kemudian pada Sabtu 4 Februari, ibu muda Jambi Yunita Sari Anggreni resmi ditetapkan sebagai tersangka. Berikut ini profil ibu muda Jambi Yunita Sari Anggreni, hobi lato-lato bocil dan ditonton live. Pengakuan suami dalam kasus ini, penyidik juga memeriksa suami Yunita Sari Anggreni berinisial AF. Berdasarkan pengakuan AF, Yunita Sari Anggreni selalu mengancam akan menghabisi anak mereka yang masih berusia 10 bulan. Ancaman itu dilontarkan ibu muda Jambi Yunita Sari Anggreni jika hasrat seksualnya tak dituruti oleh suaminya. Apabila suami tidak bisa melayani tersangka akan mencincang anaknya, ungkap Direskrimum Polda Jambi Kombes Andri Ananta Yudhistira. Karena itu penyidik juga sudah berencana akan memeriksakan kejiwaan ibu muda Jambi itu ke rumah sakit jiwa. Untuk hal ini polisi akan menggandeng UPTD PRA Provinsi Jambi. Kita dengan UPTD PRA Provinsi Jambi lagi menjadwal untuk pemeriksaan di rumah sakit jiwa, ujarnya. Hobi lato-lato bocil dan tonton live.
Selain hobi main lato-lato bocil, ibu muda Jambi Yunitasari Anggreni ternyata juga memiliki perilaku seksual yang cukup aneh. Sebab selain melecehkan anak di bawah umur, Yunitasari Anggreni juga memaksa anak-anak nonton live saat ia berhubungan intim dengan suaminya. Polisi menyebut belasan anak-anak korban pelecehan itu dipaksa nonton live melalui jendela kamar yang sengaja dibuka sedikit. Akan tetapi, perilaku seks menyimpang Yunitasari Anggreni itu ternyata sama sekali tidak diketahui oleh suaminya. Profil ibu muda Jambi Yunitasari Anggreni banyak dicari publik setelah kasus pelecehan ini ramai. Diketahui Yunitasari Anggreni bersama suaminya memiliki bisnis rental PlayStation atau PS di rumah tempat tinggal keduanya. Rental PS itu pula yang membuat Yunita bisa dengan mudah melakukan pelecehan seksual kepada 17 bocil. Tidak banyak yang diketahui tentang sosok Yunita, hanya saja ia diketahui merupakan ibu muda yang masih berusia 25 tahun. Dari hasil pernikahannya dengan AF, pasangan tersebut dikaruniai seorang putri yang masih berusia 10 bulan. Demikian, semoga menjadikan pelajaran bagi kita semua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.